Huo Hongtao, Huo Hongtao, aku mohon padamu, kembalikan 5 batang emas mas kawinku, tolong kembalikan padaku, aku sakit parah, dan aku butuh operasi. Sejak kamu menikah ke keluarga Huo kami, semua barangmu menjadi milik keluarga Huo. Apa kamu masih berharap bisa mengambilnya? Kalian kan tidak kekurangan uang sedikit ini. Aku memang tidak kekurangan uang, memang benar. Tapi aku hanya tidak ingin memberikannya padamu. Huo Hongtao, tolong lihatlah demi diriku, demi aku yang sudah mengurus mertua selama 40 tahun, tolong berikan uang penyelamat nyawaku ini padaku, ya? Mengurus orang tuaku itu adalah karena kebodohanmu sendiri. Lagi pula, kamu sudah sakit parah. Buat apa berobat lagi? Jika aku menjadi pecundang sepertimu, aku sudah lama melompat ke sungai, biar tidak mencemari lingkungan. Aku juga ingin memberitahumu. Saat kamu diterima di universitas, akulah yang membiarkan Ching Ching mengambil posisi itu darimu. Apa katamu? Aku bukan putri dari pimpinan itu, tapi kamulah orangnya. Hongtao yang mengambil liontin giok milik orang tua kandungmu, dan memberikannya padaku agar aku bisa mengakui mereka. Sungguh menyedihkan, dua orang tua itu, sampai mereka tidak pernah bisa melihat putri kandung mereka sendiri. Huo Hongtao, Huo Hongtao. Enyah kamu. Huo Hongtao. Baik Qing Ching, kalian akan menerima pembalasan yang mengerikan. Sakit sekali? Bukankah aku seharusnya sudah tiada? Kakak Huo, buka pintunya, sepertinya Niu Niu demam lagi, bisakah kamu kesini dan membantuku? Huo Hongtao. Huo Hongtao. Han Xinrui, bisakah kamu tidak usah mencari masalah? Apa kamu tidak dengar kakak Qing Ching bilang bahwa Niu Niu sedang sakit? Bisakah kamu bersikap dewasa? Jangan terus mengoceh sepanjang hari. Ternyata aku sudah bereinkarnasi, tepat pada hari pernikahanku dengan sampah itu, Huo Hongtao. Kakak Huo, penyakit Niu Niu sudah tidak bisa ditunda lagi, bisakah kamu datang membantuku? Kumohon buka pintunya. Baik Qing Ching. Tunggu, aku segera ke sana. Lepaskan. Kakak Huo, Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Di kehidupan sebelumnya, aku menikah dengan Huo Hongtao selama 40 tahun, dan mengabdikan diri membantu menjaga orang tuanya. Namun hasilnya, yang kudapat hanyalah pengkhianatan dan rencana kejam dari Huo Hongtao. Huo Hongtao, Bai Qing Ching, aku sudah kembali dari neraka. Sekarang gilirannya kalian yang diseret ke sana. Kakak Huo, kenapa kamu harus menikah sih? Jika kamu menikah, bagaimana nasibku nanti? Kakak Huo, kamu tidak boleh mengabaikan kami berdua, ibu dan anak ini.
Ada apa ini? Apa ada kebakaran? Benar. Apa yang sedang terjadi? Ini. Shinrui, apa yang terjadi padamu? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Kenapa wajahmu penuh dengan cairan merah? Benar. Di malam pernikahan, seharusnya kamu dan Direktur Huo bermesraan di dalam kamar. Kenapa malah berdiri di sini? Kenapa baru menikah sudah seperti ini? Benar sekali. Maaf semuanya. Apakah saya sudah mengganggu kalian? Saya hanya berpikir, akhirnya saya dan Kak Hong Tao resmi bersatu. Saya sangat bahagia, jadi saya menyalakan sebuah kembang api untuk merayakannya. Jadi begitu rupanya. Siapa itu? Apa yang sedang terjadi? Tengah malam begini kenapa tidak tidur? Kakak Huo, ada apa ini? Ini, bagaimana ceritanya? Bukannya hari ini Direktur Huo dan Han Shinrui menikah? Kenapa Direktur Huo malah berpelukan dengan Bai Qingqing? Iya, benar sekali. Siapa yang menyalakan kembang api? Cari masalah saja. Kak Hong Tao, ini aku. Hantu. Mereka malah langsung berpelukan. Benar-benar tak tahu malu. Sungguh-sungguh. Pasangan tak tahu malu. Kamu, kenapa penampilanmu bisa jadi begini? Kamu yang memukulku? Loh, Aku, kapan aku pernah memukulmu? Jangan bicara omong kosong. Hari ini adalah pernikahan kita. Untuk apa aku memukulmu? kamu lupa? Lepaskan. Sekarang pun masih ada bekas luka di lemarinya. Ingin pergi melihatnya? Di malam pengantin baru malah memukul pengantin wanita. Direktur Huo, tidak seharusnya kamu bersikap begitu. Benar sekali. Sungguh tidak pantas. Sampai memukul pengantin wanita. Kamu terluka? Kenapa tidak mengatakannya padaku? Bukannya kamu sangat terburu-buru untuk menemui kakak Qingqing? Direktur Huo, malam ini adalah malam pernikahanmu dengan Han Shinrui. Apa kamu salah memeluk orang? Iya, itu benar. Benar juga. Memeluk wanita lain, sama sekali tidak pantas. Bagaimana bisa kamu berpelukan dengan kakak iparmu? Itu karena Niu Niu sedang sakit dan demam. Sementara Qingqing sendirian dan panik luar biasa. Makanya aku datang memeriksanya. Pembohong. Benar-benar pembohong. Bilang saja pada setan. Sangat keterlaluan. Kakak Huo, maafkan aku. Ini salahku karena terlalu cemas, sampai lupa ini hari pernikahanmu. Kamu adalah teman baik Sun Zong milikku. Aku sangat mempercayaimu. Jadi saat terjadi sesuatu, aku langsung mencarimu. Sun Zongku tiba-tiba sudah tiada. Aku seorang wanita dengan seorang anak, dan anakku mendadak sakit. Aku benar-benar tidak tahu, harus bagaimana lagi. Han Shinrui, jadi semua kekacauan ini karena ulahmu? Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan segera kembali, tapi kamu tetap membuat masalah. Sekarang kakak Qingqing menangis sesenggukan begini. Apa kamu sudah puas sekarang? Lagi pula, Sun Zong adalah saudaraku. Dia sekarang sudah tiada. Apa salahnya aku mengurus keluarganya? Kenapa harus dipermasalahkan? Cepat minta maaf kepada kakak Qingqing. Shinrui, kepalamu masih berdarah. Ayo aku antar ke klinik untuk diperban. Kebetulan malam ini, giliranku yang bertugas. Jangan berdebat lagi dengan Direktur Huo. Jika tidak, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Jika membuat keributan besar sekarang, masih belum cukup untuk membuat pasangan rendah ini benar-benar hancur reputasinya. Biarkan mereka dulu untuk saat ini. Ayo pergi. Kakak ipar jangan khawatir. Tunggu sampai Han Shinrui pulang dari puskesmas. Aku pasti akan menyuruhnya minta maaf padamu. Menyuruhku minta maaf? Bai Qingqing bahkan tidak pantas. Begitu Han Shinrui kembali dari pusat kesehatan, aku akan memintanya meminta maaf padamu. Mari kita pulang juga. Kakak Huo, lebih baik kamu ke klinik saja untuk merawat Shinrui. Sepertinya dia terluka cukup parah. Aku tidak mau ke sana. Sekarang aku ingin membiarkannya saja, agar dia tahu siapa yang berkuasa di sini. Tapi aku dan Niu Niu masih harus tinggal di kompleks ini. Setelah keributan yang dibuat Shinrui ini, kita tidak akan bisa menunjukkan wajah kita lagi nantinya. Aku tidak akan memanggilmu lagi nanti. Sebelum Sun Zong tiada, aku sudah bersumpah. Aku harus merawat kalian dengan baik. Mengenai Han Shinrui, aku tidak peduli dia mau atau tidak. Merawat kalian adalah urusanku sendiri. Han Shinrui tidak berhak ikut campur. Lalu bagaimana jika nanti Shinrui berbuat ulah lagi? Apa yang harus dilakukan? Jika dia berani berbuat ulah lagi, aku akan menceraikannya. Kakak Huo, untung ada kamu. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Shinrui, benturanmu ini tidak ringan loh. Perbanyaklah istirahat, jangan sampai kena air. Terima kasih, Bibi. Shinrui, pernikahanmu ini. Bibi, tidak apa-apa. Kak Hong Tao bilang, walaupun bersama Bai Qingqing berada di satu tempat tidur, mereka menggunakan dua selimut yang berbeda, mereka tetap menjaga kesucian masing-masing. Apa?
Mereka masih tidur di tempat tidur yang sama? Bibi, jangan katakan pada siapapun ya. Tidak baik jika orang luar tahu. Bibi Wang itu si tukang gosip di kompleks ini. Dalam sehari saja, berita tentang Huo Hongtao dan Bai Qingqing yang tidur bersama akan tersebar kemana-mana. Sungguh gadis yang lugu. Tapi baguslah kalau kamu bisa menerimanya. Hidup ini memang harus pura-pura tidak tahu sedikit baru bisa bertahan. Lagi pula kamu dan Direktur Huo sudah menikah. Tidak mungkin bercerai, kan? Aku mengerti. Terima kasih ya Bibi. Jika Bibi tidak ada keperluan lagi, aku akan pulang dulu. Kak Hongtao juga harusnya sudah kembali. Kamu bisa pergi sendiri? Bisa kok? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya uang. Sekarang sedang ada razia ketat. Jika kamu berani berbuat tak senonoh di jalanan, Bantu aku. kamu akan dihukum berat. Bantu aku, saudara. Lepaskan aku. Jangan takut, aku dari distrik militer perbatasan, bukan gelandangan. Aku terluka saat menjalankan misi, asalkan kamu mengantarku kembali ke distrik militer, aku pasti akan berterima kasih padamu. Saudara, kamu tidak apa-apa? Bagaimana kalau aku mengantarmu ke pusat kesehatan terdekat? Antarkan aku kembali ke distrik militer. Aku benar-benar punya urusan yang sangat penting. Baik. Saudara, dari sini ke distrik militer perbatasan masih ada 2 kilometer lagi. Bagaimana kalau aku menggendongmu saja? Jika kamu sanggup menggendongku, gendonglah aku. Aku benar-benar punya urusan yang sangat penting. Oke. Saudara yang kemarin itu, kenapa berat sekali ya? Sudah seperti batu saja, membuat tulang-tulangku rasanya mau rontok. Hansin Rui, kamu akhirnya tahu jalan pulang? Hansin Rui, kamu itu seorang wanita yang sudah bersuami, tapi tidak pulang sepanjang malam. Katakan, pergi main dengan pria. Mana kamu semalaman? Huo Hongtao, apa kamu buta? Atau kamu sudah pikun dan lupa ingatan? Dari sini ke klinik kesehatan. Paling lama hanya butuh waktu 1 jam pulang pergi. Tapi, kamu malah pergi semalaman. Masih berani bilang, kamu tidak macam-macam. Jangan menyamakan orang lain dengan dirimu. Aku malas bicara denganmu. Hari ini, kamu harus pergi menemui kakak Qingqing dan meminta maaf secara terbuka. Menyuruhku sebagai istri sah minta maaf pada pelakor? Huo Hongtao, kamu tidak punya malu sekali. Kamu pergi sekarang untuk minta maaf pada kakak ipar. Kalau tidak, hubungan kita berakhir sampai di sini. Kalau begitu, mari kita bercerai saja. Apa katamu? Aku tidak akan menghalangimu lagi untuk menjaga kakak Qingqing tersayangmu itu. Kita bercerai. Baik, bagus sekali. Han Xinrui, tunggu saja pembalasanku. Sudah kuduga, 5 batang emas peninggalan orang tua angkatku dan mahar $2.000 sudah diambil. Di kehidupan sebelumnya, Huo Hongtao memberitahuku bahwa itu disimpan oleh ibu mertuaku. Kemudian, setelah 5 atau 6 tahun baru aku menyadarinya bahwa Huo Hongtao mengambilnya untuk membiayai ibu dan anak Bai Qingqing. Bai Qingqing, apapun yang sudah kamu ambil, akan kubuat kamu mengembalikannya padaku. Halo, kantor polisi? Rumah kami baru saja kerampokan. Petugas polisi, mas kawin itu adalah peninggalan orang tua angkatku yang ditukar dengan nyawa mereka. Anda harus membantu saya menemukannya kembali. Rekan Han, jangan khawatir. Kami pasti akan membantu Anda menemukan barang-barang Anda kembali. Dan tidak akan membiarkan rakyat mengalami kerugian sedikit pun. Lain kali aku akan mengajakmu bermain lagi. Apa yang terjadi? Kalian semua tidak bekerja. Apa yang kalian lakukan di rumahku? Hongtao, akhirnya kamu pulang juga. Rumah kita kemalingan. Apa? Barang apa yang hilang? Barang peninggalan orang tua angkatku, 5 batang emas dan $2.000. Bagaimana ini?
Shinrui sudah menyadarinya, bahkan dia sudah lapor polisi. Jangan takut, aku yang akan menyelesaikannya. Mas kawinnya tidak hilang, aku yang memakainya. Hah? Kenapa kamu tidak bilang kalau kehilangan barang, malah lapor polisi? Masalah kecil begini, jadi besar. Kamu benar-benar tidak mengerti situasi, ya? Kamu yang pakai? Kamu pakai buat apa? Jangan ikut campur urusanku. Cepat batalkan laporannya, biar polisi itu pergi. 5 batang emas dan 2.000 dolar? Apa yang kamu beli sampai butuh uang sebanyak itu? Kamu pasti sudah tertipu. Petugas polisi, Anda harus membantu saya menangkap penipu jahat itu. Rekan Huo, karena kamu bilang uangnya kamu pakai sendiri, kamu beli apa saja, kamu harus menjelaskannya. Jika tidak, saya minta Anda ikut dengan kami ke kantor. Hong Tao, sebenarnya bajingan mana yang sudah menipumu? Cepat katakan. Aku. Mas kawin itu bukan kupakai, tapi hilang. Sebenarnya dipakai atau hilang? Sudah hilang. Aku hanya takut Shinrui khawatir. Makanya aku tidak mengatakannya. Hilang di mana? Kapan hilangnya? Kemarin malam, hilang di jalan. Kemarin kita menikah? Malamnya, kamu hanya pergi ke rumah Cincing dan kakak ipar. Cepat lihat lehernya. Kalung emasnya besar sekali. Tangannya juga memakai gelang emas. Gelang emas yang besar sekali. Kakak Sunzong hanyalah pekerja honorer di pabrik pupuk. Gajinya saat dia masih hidup tidak cukup untuk makan mereka sekeluarga. Mana mungkin dia punya uang untuk membelikanmu gelang dan kalung emas, kakak ipar? Mungkinkah gelang dan kalung emas kakak ipar ini dibuat dari emas batangan milikku? Hong Tao, kamu tega mengambil emas yang ditukar dengan nyawa orang tua angkatku demi membuatkan gelang untuk kakak ipar? Tega-teganya mengambil harta mas kawin istrinya demi membiayai wanita tak tahu malu itu. Direktur Huo ini benar-benar keterlaluan. Huo Hong Tao, Bai Cincing, dasar kalian pasangan hina. Tidak, bukan begitu. Kakak Huo, bagaimana ini? Aku juga bekerja di pabrik pupuk. Jika masalah ini tersebar, aku tidak akan punya muka lagi di pabrik nanti. Han Shinrui, jangan bicara sembarangan. Sudah kukatakan padamu ratusan kali, hubungan aku dan kakak Cincing itu bersih. Bisakah kamu tidak melibatkan kakak Cincing? Saya percaya pada karakter Kak Hong Tao, meskipun kamu sering menginap di rumah kakak ipar, pasti kalian memakai 2 selimut yang berbeda, dan tidak melakukan apapun. Hanya saja emas batangan dan uang itu adalah hasil jerih payah orang tua angkatku yang sudah tiada, saya harus menemukannya kembali. Apa? Direktur Huo sering menginap di rumah Bai Cincing? Itu sih namanya selingkuh. Benar sekali. Aku tidak melakukannya. Jangan dengarkan omong kosong Han Shinrui. Han Shinrui, anggap saja uang ini kupinjam darimu. Bagaimana kalau aku membuatkan surat utang? Hong Tao, untuk apa kamu membuatkan aku surat utang? Aku ingin mencari penipu kejam itu, untuk menangkapnya, dan membalaskan dendammu. Shinrui, uang ini akan kukembalikan dalam 10 hari. Begitu banyak orang yang melihat. Bahkan ada polisi yang berjaga. Aku tidak mungkin mengelak. Aku mohon padamu. Shinrui, sudahlah biarkan saja. Bagaimanapun dia suamimu, jangan terlalu mendesaknya. Baiklah. Buatlah surat utang itu. Jika 10 hari lagi, kamu tidak bisa memberikan uangnya, saya akan lapor polisi lagi. Saya bersumpah akan melawan penipu itu sampai akhir. Terima kasih atas bantuannya petugas polisi. Jika uangnya belum dikembalikan dalam 10 hari, silakan cari saya kembali. Baiklah, Semuanya bubar sekarang. Tahu begitu tadi aku langsung pulang saja. Sekarang apa yang harus kulakukan? Emasnya sudah dibentuk jadi gelang. Tidak mungkin dilelehkan lagi kan? Semua orang malah makin curiga pada kita. Sebaiknya aku pulang duluan saja. kakak ipar, di mana kamu membuat gelang emas ini? Bagus sekali. Nanti setelah emas batangan milikku ditemukan, aku juga ingin membuat 2 gelang seperti itu. Han Shinrui, setelah semua keributan yang kamu buat hari ini, apakah kamu puas? Kamu sengaja menyeret nama kakak Cincing hanya demi kesenanganmu, kan? Kembalikan batang emas dan uangku dalam 10 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak keras padamu. Kita berdua sudah menikah, barang milikmu adalah milikku juga. Jadi apa yang harus dikembalikan? Sejujurnya, aku memang tidak berniat mengembalikan uangnya. Urusan keluarga adalah hal yang sulit diputuskan oleh pihak luar. Kalau nanti kamu lapor polisi lagi, aku akan bersikeras bilang, kalau uang itu hilang, apa yang bisa kamu lakukan? Sudah kuduga orang ini akan lari dari tanggung jawab, tunggu saja pembalasanku.
Kenapa Han Xinrui tidak memarahiku lagi? Melihat sifatnya yang biasanya, dia pasti akan menginterogasiku dan bertanya apakah barang-barang itu sudah diberikan kepada Bai Qingqing. Yah, Han Xinrui pasti merasa bahwa keributan yang dia buat hari ini sudah keterlaluan, dia takut aku benar-benar menceraikannya, makanya dia tidak berani berulah lagi. Kakak ipar, batang emas dan uangnya tidak perlu dikembalikan. Dasar pasangan tak tahu malu, lihat saja bagaimana aku akan memberi kalian pelajaran. Ibu, suruh kakak untuk lebih berusaha. Cepatlah, berikan rumah ini kepada kami. Bukankah ini adik dan ibunya Bai Qingqing? Jika rumah ini milik Huo Hongtao, bukankah itu cukup dengan satu kata dari kakakmu saja? Tapi masalah utamanya adalah rumah ini adalah milik istrinya Huo Hongtao. Istrinya itu hanya wanita sampah, gaji dan uangnya semua sudah diberikan kepada kakakku, dan dia masih saja sibuk menjilat Huo Hongtao. Apa artinya sebuah rumah bagi orang seperti dia? Bagus. Jadi kalian semua menganggapku sebagai sasaran empuk, ya? Di kehidupan sebelumnya, orang tua angkatku meninggalkan sebuah rumah untukku. Huo Hongtao bilang, kalau rumah itu sudah disewakan ke kerabat jauh. Baru belakangan aku tahu, bahwa yang disebut kerabat jauh itu, ternyata adalah adik laki-laki Bai Qingqing. Ibu, mengapa kakak tidak langsung merayu Huo Hongtao untuk tidur dengannya saja? Setelah semuanya terlanjur terjadi, bukankah akan lebih mudah untuk meminta barang darinya? Kakak milikmu itu sangat pintar. Ada pepatah yang bilang kalau yang dilarang itu lebih menggoda daripada yang sah. Dan yang tak tergapai itu jauh lebih menarik lagi. Dengan membuatnya terus penasaran seperti itu, maka Huo Hongtao akan memberikan segalanya demi dia. Lagi pula, soal Huo Hongtao itu, kekayaan keluarganya juga biasa saja. Pekerjaannya itu saja didapat dengan menggantikan posisi almarhum ayah istrinya. Jika dia benar-benar bercerai, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Bahkan mungkin, pekerjaannya pun tidak bisa dipertahankan. Dan juga, membiarkan wanita buruk rupa itu mencari uang untuk keluarga kita, bukankah itu bagus? Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah dia tahu kalau rumah itu sudah kita berikan pada keluarga Bai Qingqing untuk ditinggali? Pergilah tanyakan padanya. Aduh. Xinrui, kamu kenapa? Apakah kamu baru saja bertengkar dengan Hongtao? Ibu, ayah, Hongtao sudah menghilangkan semua mas kawinku. 5 batang emas dan 2.000 dolar, semuanya hilang. Apa? Semuanya hilang? Apa? Huo Hongtao memberikan rumah itu untuk ditempati adik Bai Qingqing, 2 sampah tua ini pasti sudah tahu. Orang itu sudah tinggal di sana, tidak akan semudah itu untuk mengusirnya. Yang penting minta kembali batang emas itu. Wanita kejam ini sudah lama menginginkan 5 batang emas itu, aku yakin dia pasti panik. Uang sebanyak itu, bagaimana mungkin hilang semua? Sudah pasti, ini ditipu orang. Pantas saja orang tua sebelah itu selalu tampil bermewah-mewahan, ternyata itu semua barang milik keluarga kita. Orang tua sebelah? Ada yang tinggal di sebelah? Benar juga. Disewakan kepada seorang kerabat jauh. Ini masalah sepele, ayo kita segera temui Hongtao dan minta kembali emasnya. Ibu, lihatlah mereka. Apa yang kalian lakukan? Sebelumnya mereka bilang, Hongtao memberikan emas dan semua uangnya kepada Bai Qingqing. Tadinya aku tidak percaya, tapi sepertinya itu memang benar. 5 batang emas dan 2.000 dolar. Dasar wanita hina, putraku baru saja menikah, tapi kamu berani menggodanya. Hemhak, pertunjukan hebat baru saja dimulai. Hongtao, bicara jujur sekarang, apa benar kamu memberikan batangan emas dan uang Xinrui semuanya kepada Bai Qingqing? Jadi kamu mengadu pada ibuku? Han Xinrui? Apa menurutmu mencari masalah seperti ini menarik? Kamu masih ingin hidup tenang atau tidak? Ada banyak barang yang hilang di rumah ini, apa salahnya jika saya mengadu? Kepada ayah dan ibu? Ibu? Hongtao tidak hanya memberikan mas kawinku kepada Bai Qingqing, tapi dia juga menggunakan semua gajinya untuk membantu mereka. Bukankah kamu bilang menyimpan gajimu untuk Xinrui?
Di kehidupan sebelumnya, Huo Hongtao memberikan seluruh gajinya untuk ibu dan anak itu, Bai Qingqing, tapi di depan mertuaku, dia bilang uangnya dihabiskan untukku, hingga aku dimaki oleh wanita kejam itu selama setengah hidupku karena dianggap pemboros. Dalam hidup ini, jangan harap aku mau disalahkan lagi. Hongtao, kapan tepatnya kamu memberiku uang? Jelas-jelas kamu bilang kalau Bai Qingqing sendirian, dan tidak mudah membesarkan anak. Jadi, kamu memberikan semua gaji hasil menggantikan posisi ayahku sepenuhnya untuk Bai Qingqing? Kamu belum memberitahu ibu, ya? Aku meminjamkan rumah ini untuk ditempati adikmu. Ternyata kamu juga berani mengambil gaji putraku. Ditambah lagi mas kawin menantuku. Kamu benar-benar menganggap keluarga kami sebagai orang yang bisa diperas. Dasar wanita tak tahu malu. Akan kuhabisi kamu sekarang juga. Kakak Huo, selamatkan aku. Hajar saja, hajar dia dengan keras. Kakak Huo, Ibu, tolong aku. ibu. Huo Hongtao, ternyata kamu tega? Demi wanita kejam Bai Qingqing ini, sampai memukul ibumu sendiri. Dasar anak tak berbakti. Bu, bukannya aku takut ibu akan menyakiti Qingqing, kan? Qingqing merawat anaknya sendirian, itu tidaklah mudah. Kenapa ibu bersikap seperti ini? Jangan dengarkan adu domba dari Han Xinrui. Dia itu cuma tidak suka melihat Qingqing bahagia. Han Xinrui, kamu memanggil ibuku ke sini, bukankah hanya ingin memaksaku untuk berhenti merawat ibu dan anak Qingqing itu? Jangan buang-buang tenagamu saja. Aku sudah berjanji pada Sun Zong akan merawat Qingqing dengan baik. Hari ini, siapapun yang datang, tidak akan bisa mengubahnya. Kalau kamu tidak sanggup melihatnya, nanti aku akan pergi bersamamu untuk lapor ke kantormu, dan aku akan menceraikanmu. Han Xinrui, kali ini lihat saja kalau kamu tidak memohon padaku. Baik, kembalikan batang emasku dan uangku, lalu aku akan segera menceraikanmu. Bu, ibu juga melihat sendiri, mahar pernikahan saya. Bahkan gaji dari Hongtao, semuanya diberikan kepada Bai Qingqing. Kalau mau bercerai pun boleh saja, tapi kembalikan semua itu padaku lebih dulu. Pekerjaanku dan Hongtao, semuanya adalah pengganti dari orang tua asuh Xinrui. Kalau mereka bercerai, bagaimana kami bisa menjaga nama baik? Batang emas dan uang $2.000 itu adalah milikku. Atas dasar apa diberikan kepada Bai Qingqing? Dasar wanita sampah itu. Xinrui, tenang saja. Ibu pasti akan membantumu menuntut keadilan. Terima kasih, Bu. Hongtao, cepat, ambil kembali barang-barang itu. Jika kamu tidak bisa mengambilnya kembali, aku akan buat perhitungan dengan hubungan kita. Han Xinrui, ini kan hasil yang kamu inginkan. Mulai sekarang, kamu jangan harap aku akan bersikap baik lagi padamu. Bu, lihatlah. Dia mengancamku. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Ibu. Hongtao demi Bai Qingqing, sampai tega bicara seperti itu, kedepannya aku pasti tidak akan bisa hidup tenang. Kalau tidak, lebih baik kita cerai saja. Bai Qingqing, cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku akan menemui pimpinan di pabrik untuk melaporkanmu, bilang kalau kamu menggoda anakku. Jika wanita tua ini benar-benar membuat keributan, pekerjaanku bisa-bisa hilang. Kakak Huo, uang ini kan memang kupinjam darimu, sekarang karena Xinrui memaksa, maka akan aku kembalikan padamu. Aku kembalikan. Kurang 2 batang emas, uangnya juga tidak cukup. Hanya sisa segini, sisanya sudah habis untuk mengobati Niu Niu. Niu Niu punya penyakit jantung bawaan, dia. Gelang tangan, dan kalung itu. Gelang emas ini, aku pun belum pernah memakainya. Kamu ini cuma janda? Kamu berani ingin memakainya? Ini pun masih belum cukup. Sudah tidak ada uang lagi, 1 sen pun tidak ada. Radio ini, sepertinya bisa laku beberapa puluh dolar. Lalu ada mesin jahit ini, senter, dan sepeda tua di luar itu. Kalau semuanya dikumpulkan, seharusnya sudah cukup. Aduh, barang-barang ini semua kalian bawa pergi? Bagaimana aku bisa menjalani hidup? Aduh.
Penduduk sekalian, siapapun yang lewat, jangan lewatkan kesempatan ini. Barang-barang ini semuanya dijual murah. Jangan dijual. Kalian semua pergi dari sini. Kalau begitu, kembalikan uangnya. Kak Hong Tao, katakan sesuatu. Jika kamu berani bicara sepatah kata pun, aku akan segera memutus hubungan ibu dan anak denganmu. Lagi pula, sebaiknya kamu minta sedikit pada ibumu dulu. Lewati dulu masalah ini. Jangan buat malu. Baiklah. Aku akan pergi mencari uang sekarang. Barang-barang ini tidak boleh kamu sentuh. Tentu saja. Aku beri waktu setengah jam. Jika dalam setengah jam uangnya tidak ada, semua barang ini akan dijual setengah harga, setengah harga. Kakak ipar, kalian kembali ke sini untuk memberi kami uang ya. Bu, cepat keluarkan emas batangan dan $1.000 yang kuberikan sebelumnya, aku butuh segera. Aduh, tadinya kupikir kalian datang mengantar uang, tidak menyangka malah datang untuk minta uang. Tidak ada uang. Emas batangannya sudah kutempa jadi perhiasan emas, dan uangnya juga sudah habis kupakai. Kakak, bagaimana mungkin kamu kembali minta uang ke keluargamu sendiri, ha? Bu, ini sangat mendesak. Jika aku tidak membawa uangnya dalam setengah jam, bukan saja semua barang di rumahku akan disita dan dijual murah, tapi pekerjaanku juga terancam hilang. Aduh, Benarkah? separah itukah? Tak ada waktu menjelaskan lagi, cepat berikan padaku. Lagi pula, jika pekerjaanku hilang, seluruh keluarga kita harus angkat kaki dan pulang ke kampung. Itu. Barangnya bisa kuberikan padamu, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Berikan rumah istrimu padaku, lalu pekerjaan istrimu juga harus diserahkan kepada putraku. Boleh. Bagus kalau begitu. Xin Rui, kenapa kamu bahkan tidak bisa melawan seorang wanita yang sudah punya anak? Lelaki itu harus pandai dibujuk. Emas dan uang ini, ibu simpan dulu untukmu. Jika kamu selemah itu, gawat kalau sampai nanti diambil Hong Tao dan diberikan pada Bai Qingqing, itu tidak baik. Mari kita selesaikan. Ibu, bukankah ibu bilang, rumah yang ditinggalkan orang tua angkatku, sudah disewakan kepada kerabat jauh? Tapi kenapa barusan ibu bilang, disewakan kepada adiknya Bai Qingqing? Gawat, karena terlalu bersemangat, aku malah kelepasan bicara. Tapi aku percaya, ibu pasti tidak akan membohongiku. Lagi pula pekerjaan ibu adalah menggantikan posisiku ibuku, pekerjaan Hong Tao adalah menggantikan posisi ayahku. Jika ibu masih mengincar rumah peninggalan orang tuaku, itu benar-benar tidak tahu diri. Iya, benar sekali. Mengenai itu Xin Rui, ibu harus pulang untuk memasak. Karena sekarang, uang ini sudah kembali. Kamu simpanlah baik-baik. Kalau begitu ibu pulang dulu ya. Hahaha, pulang dulu. Ini baru permulaan. Rumah itu akan kuambil kembali. Soal pendidikan, juga masalah orang tua kandungku, aku akan menyelidiki semuanya sampai jelas. Komandan Fu, kali ini kamu sudah berjasa besar. Saya sudah mengajukan permohonan penghargaan kepada atasan. Penghargaannya akan turun dalam beberapa hari. Terima kasih, Komandan. Kawan, bagaimana kalau aku berjalan sendiri saja? Jangan bergerak. Aku sanggup membawamu. Ketua, kali ini aku bisa menyelesaikan misi semua berkat bantuan dari seorang kawan perempuan. Oh ya? Aku ingin berterima kasih kepada kawan perempuan itu. Apakah boleh, Ketua? Tentu saja boleh. Begini, kamu tanyakan pada kawan perempuan itu, apa yang dia butuhkan, pihak wilayah militer akan berusaha memenuhinya.
Terima kasih, Ketua. Haha, pergilah. Halo, Nyonya Guru. Yu Chen ya? Apa ada petunjuk? Belum ada. Jangan terlalu sedih. Nyonya Guru, apakah sedang mencari adik perempuanku yang hilang? Iya. Nyonya Guru, kamu tidak pernah menyerah. Kali ini kembali ke Jingcheng. Hanya ingin melihat apakah ada petunjuk. Area perkebunan sudah berubah drastis, penghuni lama sudah pindah semua. Tidak ada petunjuk sama sekali. Padahal Juang Tua akan segera dipindah tugaskan ke barat laut. Nyonya Guru, tenanglah. Orang baik pasti mendapat balasan yang baik. Adikku pasti sudah diadopsi oleh orang yang baik hati dan hidup dengan baik. Di mana sebenarnya Huo Hongtao meletakkan Liontin Giok itu? Di kehidupan sebelumnya, Bai Qingqing menggunakan Liontin Giok itu untuk memasukkan identitasku dan mengaku sebagai anak kepada orang tua ketua kasihan kedua orang tua itu, hingga tiada pun mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tertipu. Huo Hongtao, kamu sudah gila ya? Han Xinrui, kamu jangan mengira hanya karena kamu sudah menikah denganku, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Memangnya kenapa? Kalau berani, coba hadapi aku. Han Xinrui, apa kamu tahu? Karena paksaanmu, kakak ipar, sampai menangis sekarang, dia... Kalau begitu kenapa tidak temani dia, malah datang mencariku? Oh, ada yang mau dimintai tolong ya? Lagi pula kita sudah menikah. Tidak usah bekerja lagi. Biar ku jual saja pekerjaanmu itu. Heng, cepat sekali kamu mengincar pekerjaanku ya? Baiklah. Apa yang dibilang kakak ipar memang benar. Asal dia diabaikan sedikit, dia akan langsung ketakutan. Tapi, aku punya satu syarat. Menjual pekerjaanmu itu, agar kamu bisa menikmati hidup tenang di rumah. Beraninya kamu memberi syarat padaku? Kalau tidak mau ya sudah. Apa yang kamu mau? Barang-barang lama peninggalan orang tua angkatku, kamu taruh di mana? Untuk apa tiba-tiba menanyakan barang pembawa sial itu? Bukan urusanmu. Berikan barang itu padaku, baru aku beri pekerjaanku. Kalau tidak, lupakan saja. Cuma sebuah kotak usang, kenapa kamu sangat menghargainya? Liontin Giok orang tuaku, akhirnya ditemukan. Dengan adanya benda ini, aku tidak perlu takut lagi pada Huo Hongtao dan Bai Qingqing yang berpura-pura menjadi diriku untuk menemui keluarga asli. Barang rongsokan macam apa itu hanya kamu yang menganggapnya berharga? Jangan lupa janjimu untuk menjual pekerjaan itu. Tenang saja, hal yang sudah aku janjikan, pasti akan aku tepati. 3 hari lagi, aku akan menemanimu menemui manajer pabrik Yuan untuk mengurus prosedur di sana. Oh, omong-omong, jangan membolos selama 3 hari ini. Lumayan dalam 1 hari. Kamu bisa mendapat 3-4 dolar. Andai saja dari dulu kamu bisa semanis ini. Daripada terus membuat masalah denganku dan bertingkah menyebalkan. Aku masih sangat marah padamu. Malam ini aku tidak akan pulang. Jika Qingqing tahu Han Xinrui setuju menjual pekerjaannya, dia pasti akan sangat senang. Malam ini aku bisa menginap lagi di sana. Pekerjaanku memang akan dijual, tapi bukan untukmu ataupun Bai Qingqing. Apa? Kamu ingin menjual pekerjaanmu? Kamu mau menjual pekerjaanmu? Xinrui, apa kamu tahu sekarang berapa banyak orang yang mengincar pekerjaan ini? Dengan cara apapun? Justru karena sedang laku maka harus dijual. Kita lihat saja nanti bagaimana adiknya Bai Qingqing bertahan hidup di kota ini. Kamu, ada apa denganmu sebenarnya? Paman Yuan, aku sudah memutuskan untuk bercerai dari Huo Hongtao. Setelah kami bercerai nanti, aku akan pergi membantu di barat laut, meninggalkan tempat yang menyakitkan ini. Cerai?
Apa ini karena masalah antara Huo Hongtao dengan Bai Qingqing? Pada malam pernikahan, Huo Hongtao malah menemui Bai Qingqing, bahkan dia mengambil mahar milikku untuk menyubsidi Bai Qingqing. Sekarang, dia bahkan memberikan rumah warisan orang tua angkatku untuk ditinggali keluarga Bai Qingqing. Huo Hongtao ini benar-benar sangat keterlaluan. Aku akan menyuruhnya kembali sekarang juga untuk memberinya pelajaran yang setimpal. Ah, Paman Yuan? Tidak perlu lagi. Hatiku sudah hancur oleh sikap Huo Hongtao, aku sudah teguh untuk bercerai. Baiklah kalau begitu. Biar saya bantu tanyakan. Oh ya, hampir lupa. Lagi pula, aku akan segera pergi ke barat laut. Rumah pemberian orang tua angkatku itu. Tidak boleh dibiarkan menguntungkan keluarga Bai Qingqing, biar pabrik yang mengambilnya kembali. Baiklah. Sekarang saya akan kembali bersamamu untuk mengambil rumah itu. Terima kasih, Paman Yuan. Tenang saja. Pekerjaan Han Xinrui dan juga rumah orang tuanya, semuanya bisa kuberikan padamu. Kakak Huo, kamu baik sekali padaku. Aku sampai tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Aduh, aku tidak mengharap balasan darimu. Asalkan kamu, biarkan aku menciummu sebentar. Gawat. Kakak ipar, pabrik pupuk ingin menarik kembali rumah yang kita tinggali ini. Apa? Rumah ini milik menantuku. Jangan harap ada yang bisa membuat kami pergi dari sini. Rumah menantumu? Menantumu? Siapa dia? Menantuku adalah Huo Hongtao. Dia itu kepala bagian di pabrik pupuk kalian. Kenapa? Takut ya? Kalau takut, cepatlah kalian pergi dari hadapanku. Dua orang tua itu sudah tiada hampir 3 tahun lamanya. Mengapa tiba-tiba mereka ingin mengambilnya kembali? Hongtao, wanita kejam ini bilang, kalau kamu adalah menantunya. Bibi, kebetulan sekali ya, aku juga istrinya Hongtao. Kami sudah resmi menikah secara hukum. Aku ingin tahu, apakah putrimu dan dia punya surat nikah resmi juga? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aduh, si wanita tak tahu malu ini, sebenarnya dia siapa? Dia adalah istrinya Hongtao, Han Xinrui. Hongtao, kapan kamu menikah dengan istri baru? Ayo cepat, perkenalkan dia pada pimpinan pabrik kami. Huo Hongtao, beraninya kamu berselingkuh dan mengkhianati hubungan? Apa kamu tidak takut kalau aku akan memecatmu? Pak Direktur, bukan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Omong kosong? Wanita tua tak tahu malu ini, berteriak di depan umum bahwa kamu adalah menantunya. Apa kamu pikir kami semua tuli? Benar, itu benar. Tadi kami semua mendengarnya dengan jelas. Qingqing, cepat jelaskan semuanya pada Pak Direktur. Ibu, cepat jelaskan sesuatu. Aduh, Tuan Direktur, saya sungguh minta maaf. Saya tadi hanya asal bicara. Saya hanya ingin menghalangi kalian mengambil rumah ini. Putri saya Bai Qingqing, suaminya bernama Sun Zong, bukan Direktur Huo. Tuan Direktur, saya mohon kepada Anda, tolong jangan memecatnya. Jika dia dipecat, seluruh anggota keluarga kami akan kelaparan nantinya. Tunggu dulu. Dia dipecat atau tidak? Apa hubungannya dengan makan dan minum keluarga kalian? Mungkinkah dia memberikan uang saku kepada kalian setiap bulan? Sangat konyol. Gajinya sendiri bukannya diberikan untuk istrinya, malah diberikan kepada orang lain. Ibu, apalagi yang ibu bicarakan? Direktur, maksud ibu saya bukan seperti itu. Maksudnya adalah, Direktur Huo adalah pemimpin yang baik, bertanggung jawab, dan kemampuannya sangat hebat. Anda jangan sampai memecatnya. Benar sekali. Xinrui, mengapa kamu berkali-kali salah paham dengan maksud ibu saya? Apa mungkin kamu masih merasa tidak senang karena saat malam pernikahan, aku memanggil kakak Huo untuk membantuku menyelamatkan Niu Niu? Kamu masih menyimpan dendam? Padahal aku sudah minta maaf kepadamu, kenapa kamu masih mempermasalahkannya? Bai Qingqing, hal yang membuatku sakit hati, bukan hanya saat malam pernikahan. Sejak aku bertunangan dengan Huo Hongtao, selama 3 tahun penuh, setengah waktunya dihabiskan untuk menginap di rumahmu, dan semua gajinya disubsidi untuk kalian berdua. Dasar pasangan hina, benar-benar tidak tahu malu. Xinrui, perkataanmu itu, sama saja seperti menghakimiku, aku lebih baik tiada saja. Apa kamu mau buat perhitungan denganku? Jangan coba-coba memeras aku, kamu seharusnya menyerah saja. Kalau tidak punya nyali, jangan bersandiwara di sini, hanya membuat semua orang menertawakanmu.
Cukup. Kami di sini untuk mengambil kembali rumahnya, bukan untuk menonton drama kalian. Wu Hongtao, pabrik pupuk akan mengambil kembali rumah ini, minta keluarga Bai Qingqing untuk segera pindah. Aduh, tidak bisa. Tidak boleh begitu, kami tidak bisa pindah. Jika kami pindah, keluarga besar kami harus tinggal di mana? Kami ini dari desa, sewa rumah di kota sangat mahal. Kami benar-benar tidak sanggup bayar. Orang tua Han Xinrui sudah tiada sejak 3 tahun lalu. Sebelumnya tidak ada yang bilang akan menarik rumah ini. Kenapa tiba-tiba mau diambil? Dulu tidak ditarik. Itu karena Xinrui belum menikah. Sekarang dia sudah menikah denganmu. Terlebih lagi, perusahaan sudah memberi kalian rumah baru. Jadi rumah peninggalan orang tuanya kosong, akan sia-sia jika dibiarkan saja kan? Tidak sia-sia kok. Kami masih menempati rumah ini. Kalian ini siapa bagi aku? Atas dasar apa rumah yang ditinggalkan orang tuaku, malah diberikan untuk kalian tempati? Xinrui, kamu jangan bicara seperti itu. Keluargaku bukannya menumpang secara cuma-cuma di rumahmu. Kami membayar uang sewa. Benar, kami bayar uang sewa. Ingin mengusir kami? Han Xinrui, dasar wanita kejam. Kalau mau mengusir kami, kamu harus mengganti uang sewa 1 tahun. Tidak, 5 tahun. Sewa 5 tahun. 1 tahun $200. 5 tahun berarti $1.000. $1.000? Kamu benar-benar sombong dan bermimpi terlalu tinggi. Aku tidak peduli. Kalau tidak diberi uang, kami tidak akan pindah. Hari ini, aku tetap duduk di sini tanpa $1.000. Jangan harap kami mau pergi. Hari ini, aku akan tetap duduk di sini. Jika tidak memberiku $1.000, jangan harap kami akan pindah. Han Xinrui, hari ini, keluarga kami akan benar-benar membuatmu merasakan akibat yang sangat pahit. Han Xinrui. Siapa yang menyuruhmu memaksaku? Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengakhiri ini. Xinrui, jika kalian pernah menandatangani kontrak dengan keluarga Bai, maka masalah ini tidak akan baik, bahkan akan sangat merepotkan. Tetapi aku bisa meminta orang-orang keamanan untuk datang lebih dulu, lalu mengusir mereka. Tapi soal uangnya, Paman Yuan, tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Hampaha, mereka datang. Kenapa hari ini? Terlihat begitu ramai di sini. Ibu, akhirnya ibu pulang juga. Ada seseorang, dia mencoba memeras uangmu. Siapa yang berani sekali mencoba memeras uangku? Dia bilang, telah menyewa rumah kita dengan biaya $200 setahun dan mengontrak rumah kita, serta sudah membayar lunas uang sewa 5 tahun sekaligus. Dia meminta kita membayar $1.000, baru dia bersedia untuk pindah. Omong kosong belaka. Rumah ini sebenarnya. Ibu, pihak pabrik ingin mengambil kembali rumah ini. Jika Han Xinrui tidak membayarnya, maka kitalah yang harus membayarnya. Han Xinrui yang membayarnya? Bagus kalau begitu. Rumah ini, dulu mereka memang sudah membayar sewa sebesar $1.000. sudahlah cukup. Rumah tua ini, biaya sewanya per bulan hanya $5, setahun saja maksimal hanya $100. Kalian minta $200? Apa kalian bercanda? Siapa yang coba kalian bohongi? Kami bersedia membayar lebih. Bahkan jika Anda adalah direktur pabrik, Anda tidak berhak ikut campur. Pokoknya, pilihannya beri uang, baru kami akan pindah. Atau, biarkan kami lanjut tinggal di sini selama 5 tahun lagi. Baiklah, Ibu, berikan saja uangnya. Bukankah seharusnya kamu yang membayar? Bukannya kamu yang bayar? Apa? Bukannya kamu yang menagih uang sewanya? Aku bahkan belum pernah melihat sepeser pun. Kenapa harus aku yang bayar? Iya, benar Kak Huo. Kamu ini. Sikapmu benar-benar tidak adil. Tidak. Tapi ini, Han Xinrui. Ibuku itu ibu mertuamu. Bukankah ini cuma $1.000 saja? Bukannya kamu punya uang untuk bayar? Kenapa harus mempersulit ibuku? Kalau ini di zaman kuno, kamu sudah termasuk anak menantu yang durhaka dan pantas menerima hukuman berat. Sekarang ini zaman modern, bukan zaman kuno lagi. Lagi pula, semua uang itu adalah mas kawin yang orang tuaku berikan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Atas dasar apa? Atas dasar apa aku harus menutup kesalahan kalian? Apa yang dikatakan Xinrui benar? $1.000. Itu bukan jumlah yang kecil. Atas dasar apa? Dia harus menutup kerugian kalian. Dengan mas kawinnya, benar sekali. Wu Hongtao, aku tahu kamu ingin memihak keluarga Bai Qingqing, karena takut jika mereka pindah tidak ada tempat untuk tinggal, aku bisa memaklumi itu. Tapi perbuatanmu ini sangat membuatku kecewa, karena kamu tidak punya hati seperti ini, aku ingin bercerai denganmu. Manajer pabrik Yuan, bantu aku buatkan laporan, aku ingin cerai. Baik. Kalau mau cerai, cerai saja. Keluarga-keluarga Huo, kami tidak butuh menantu durhaka. Dan pelit sepertimu, aduh, jangan bercerai.
Apa kamu lupa kejadian 3 tahun lalu? Kalau sampai bercerai, dan jika Han Shinrui mempermasalahkannya lebih jauh, habislah seluruh keluarga kita. Han Shinrui, kamu setiap hari selalu mengungkit masalah cerai. Apakah itu menyenangkan? Tentu saja menyenangkan. Aku sungguh bersungguh-sungguh ingin bercerai darimu, jadi apa salahnya aku mengatakannya? Dasar kamu wanita tua kejam. Ini semua gara-gara masalah yang kamu buat. Kamu pergi keluar sana, cepat pergi dari sini. Kalau kalian tidak memberi uang, aku tidak akan pindah. Aduh, Seandainya aku tahu sejak awal bahwa kamu itu orang tidak tahu malu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pindah ke sini. Sudah pindah ke sini, tinggal di rumahku dengan gratis, masih berani memeras uangku. bukan aku yang ingin tinggal gratis. Kamu sendiri yang tidak tinggal di sini. Apa urusannya denganku? Wah, kalian belum membayar sewa rumah? Bai Qingqing, tidak kusangka penampilanmu yang rapi itu, penuh dengan kebohongan, hampir saja menipuku sebanyak $1.000. Semuanya, kata-katanya tidak bisa dipercaya, dia itu hanya seorang pembohong, Ci. Bukan begitu. Ibuku pernah bilang padaku, sewa setahun $200. Mana aku tahu kalau dia belum sempat membayarnya. Bai Qingqing, jangan berpura-pura tidak berdosa di depan sini, melihatmu saja membuatku jijik, rasanya ingin muntah. Kemari semuanya, angkut barang-barangnya. Aduh, jangan diangkut. Tidak boleh diangkut. Aduh, tidak boleh diangkut. Jika barang ini diangkut, seluruh keluargaku akan tinggal di mana? Harga sewa di luar sana sangat mahal. Kalau tidak mau bayar sewa, kamu bisa tidur di bawah jembatan. Atau kalau tidak, tidur saja di jalanan. Han Shinrui, dasar kamu wanita tak tahu malu. Kamu tidak punya nurani, kamu akan menerima karmamu. Di kehidupan sebelumnya aku adalah orang baik, yang mengorbankan segalanya, tapi nasibku malah berakhir sangat tragis. Menantu, kamu harus membantu kami memikirkan jalan keluar. Dia bahkan memanggil menantu. Pasti ada hubungan gelap di antara mereka. Cepat bawa ibu dan adikmu ke penginapan. Jangan bicara sembarangan lagi. Boleh saja ke penginapan, tapi kamu yang harus membayar biayanya. Biar saya yang bayar. Jangan salahkan ibuku karena memintamu membayar, itu karena seluruh uang keluarga kami sudah dikembalikan ke Han Shinrui. Mengenai hal ini, semua ini salah Han Shinrui. Seandainya dia tidak datang tiba-tiba untuk menyita rumah, kita tidak akan dipermalukan seperti ini. Nanti kita berdua akan sangat malu untuk tampil di depan umum. Di depan umum seperti ini, benar-benar tidak tahu malu. Shinrui. Begini, ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatiku selama ini, dan sudah kupendam selama bertahun-tahun. Aku merasa harus segera mengungkapkannya. Ada masalah apa, Tuan? Pada tahun saat orang tuamu mengalami kecelakaan, sebenarnya saat itu seharusnya aku memberitahumu. Tapi saat itu, kamu sudah bertunangan dengan Huo Hongtao. Aku takut akan merusak hubungan kalian, makanya aku memutuskan untuk merahasiakan masalah ini. Apakah ini berkaitan dengan tiadanya orang tuaku? Orang tuamu, saat malam kecelakaan itu terjadi, sebenarnya yang seharusnya bertugas malam itu adalah mertuamu sendiri. Entah karena alasan apa, orang tuamu pergi menggantikan giliran kerja mereka. Dulu, ada seorang buruh bernama Yan Jianming pernah datang ke pabrik untuk memprotes. Dia bilang, penyebab tiadanya orang tuamu pasti sangat mencurigakan. Tapi manajer pabrik saat itu takut hal itu akan menghambat kenaikan jabatannya, jadi dia menekan dan menutupi masalah ini. Karena sekarang kamu akan bercerai dengan Huo Hongtao, menurutmu, apakah hal ini perlu diselidiki? Selidiki. Ini menyangkut kematian orang tua angkatku. Ini harus diusut sampai tuntas. Kematian orang tua angkatku, jika memang benar ada hubungannya dengan dua orang tua itu, aku pastikan keluarga Huo akan menerima hukumannya. Komandan, inilah rumah baru yang diberikan pabrik pupuk untuk Kamrat Han Shinrui dan pasangannya Huo Hongtao. Dia ternyata sudah menikah? Sepertinya tidak ada orang di rumah. Komandan, bagaimana kalau kita kembali lagi lain kali? Losmen terlalu mahal. Aku tetap harus mencari cara untuk membantu ibu mertua mendapatkan rumah. Semua ini salah Han Shinrui. Jika bukan karena keributan yang dia buat, rumah itu tidak akan disita. Ayo pergi.
Jangan-jangan Han Xinrui lagi yang menyuruh orang untuk cari masalah. Siapa kalian? Sedang apa kalian berdiri di depan pintu rumahku? Anda kamerat Wu Hongtao, bukan? Iya. Siapa kalian ini? Halo kamerat, saya Komandan Resimen 3 Wilayah Militer Fu Yuchen. Beberapa waktu lalu saat menjalankan tugas, terjadi sedikit kecelakaan. Berkat bantuan istri Anda, kamerat Han Xinrui, tugas itu pun bisa diselesaikan dengan lancar. Hari ini, saya datang khusus untuk berterima kasih. Kamerat kemarin itu, kenapa dia berat sekali ya? Sudah seperti batu saja, membuat badan saya rasanya hampir remuk. Ternyata malam itu saat Han Xinrui tidak pulang semalaman, itu karena dia sedang menolong orang. Saya sudah menyuruh orang mengajukan kepada atasan untuk memberikan penghargaan pada kamerat Han Xinrui. Sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan itu. Tidak perlu repot-repot memberi penghargaan untuk Han Xinrui. Tidak perlu penghargaan? Tidak perlu memberikan penghargaan? Rekan Wo, apakah Anda dan rekan Han dalam kehidupan sehari-hari memiliki kesulitan? Jika ada, selama komandan kami sanggup membantu. Katakan saja, tanpa sungkan. Apa saja syaratnya boleh? Saya menginginkan sebuah rumah. Tapi, bukankah pabrik baru saja memberi kalian jatah rumah baru? Saya memiliki kerabat yang saat ini tidak punya tempat tinggal. Jadi ingin mendapatkan sebuah rumah. Bisa kebetulan militer memberiku sebuah rumah baru, letaknya tepat di sekitar sini. Ini benar-benar telah menyelesaikan salah satu masalah besar saya belakangan ini. Terima kasih banyak, Komandan Fu. Kalau begitu, kami pamit dulu. Tampaknya perwira militer itu. Kakak ipar, aku sudah memperjuangkan rumah untukmu. Lagi pula rumahnya berada di kompleks militer. Apa? Kompleks militer? Itu kan tempat yang hanya boleh ditinggali oleh perwira militer. Ya, Kak Hongtao, kamu benar-benar sangat hebat. Ayo pergi. Huo Hongtao, bukankah dia pasangan dari kamerat Han Xinrui? Kenapa dia malah bermain api dengan wanita lain? Kau suruh pabrik pupuk itu memeriksa baik-baik bagaimana hubungan mereka berdua. Sekarang sedang ada penindakan tegas, periksa secara menyeluruh. Siap, Komandan. Paman Yuan bilang, ayah angkatnya bercerita sebelum tiada, bahwa dia memiliki sebuah surat pengaduan. Tapi aku sudah menggeledah semua barang peninggalan orang tua angkatku, dan tidak menemukan apapun. Sepertinya surat itu sudah diambil oleh ayah mertua, Huo Dahai. Sepertinya, jika ingin mencari tahu kebenarannya, aku harus menemui Yan Jianming. Kamerat Han Xinrui? Rekan Han Xinrui, wajahmu sangat mirip dengan istri guruku. Siapa Anda? Fu Yuchen, aku adalah perwira militer yang sangat berat yang kamu selamatkan waktu itu. Ternyata itu Anda? Tak kusangka dia setampan ini. Rekan Han, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Malam itu sangat gelap, dan tenagaku sudah sangat terkuras, sehingga aku tidak melihat jelas siapa yang kuselamatkan.
Aku hanya ingat bahwa yang kuselamatkan adalah seorang tentara. Komandan Fu, apakah Anda datang untuk urusan pekerjaan? Saya datang khusus untuk mencarimu. Misi kali ini bisa berhasil, semua berkat bantuanmu, jadi saya datang khusus untuk berterima kasih. Tadi suami Anda baru saja meminta 1 unit rumah kepada komandan kami. Rumah apa? Suamimu bilang kerabatmu membutuhkan rumah. Kebetulan di pangkalan militer saya ada 1, jadi saya memberikannya padanya. Kerabat apa maksudnya? Dia ingin memberikan itu untuk tempat tinggal adik dan ibunya Bai Qingqing. Komandan Fu, kami akan segera bercerai. Tolong ambil kembali rumah itu. Kamu mau bercerai? Kamu ingin bercerai? Iya. Tapi, bukankah kalian baru saja menikah? Memangnya kenapa kalau baru menikah? Jika merasa tidak cocok, harus berani berpisah. Ini namanya membatasi kerugian sebelum terlambat. Jadi, ambillah kembali rumahmu. Huo Hong tahu, bermesraan dengan orang lain di siang bolong begini memang tidak pantas bagi rekan Han yang ceria. Lebih baik bercerai saja. Pergi telepon, katakan kunci rumahnya hilang, siapapun, tidak boleh masuk ke kompleks. Siap. Kalau begitu rekan Han, untuk urusanmu, apa ada hal lain yang perlu aku bantu? Apakah kamu bawa kendaraan? Aku ingin pergi ke suatu tempat. Ada, biar aku antar kamu. Adik. Permisi, apakah ini rumah Yan Jianming? Kenapa kakak mencarinya? Oh, aku teman kantor ayahmu dulu, hanya ingin datang menjenguknya. Ayahku ada di dalam, masuklah. Ah benar, suasana hati ayahku sedang tidak baik, berhati-hatilah. Kalau begitu, bisakah kamu antar kami ke dalam? Bisa. Pergi. Aku tidak butuh anak haram sepertimu. Hati-hati. Kakak, ayah tidak ingin bertemu denganku, kalian masuklah. Siapa kalian? Kak Yan, nama saya Han Xinrui, putri dari Han Daming. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin bertanya kepada Anda mengenai kejadian 3 tahun lalu saat orang tua saya tiada di pabrik. 3 tahun berlalu, akhirnya kamu baru mengingatnya. Aku telah dibohongi oleh Huo Hong Tao. Paman Yuan bilang, Anda adalah satu-satunya orang yang tahu kebenarannya, mohon beritahu aku kenyataannya. 3 tahun yang lalu, kepergian orang tuamu itu bukan kecelakaan. Benarkah begitu? Yang berjaga di malam itu, seharusnya adalah pasangan Huo Dahai. Entah kenapa, malah menjadi orang tuamu. Kebetulan sekali, malam itu bangunan pabrik runtuh. Dan sebelum keruntuhan itu terjadi, Huo Dahai, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Lauhan, lepaskan kami. Baiklah, kalau begitu pergilah menyerahkan diri. Aku tidak mau. Kamu harus menyerahkan diri. Jika tidak, aku akan melaporkanmu. Aku tidak mau. Han Daming, kamu yang memaksaku melakukan ini. Direktur Han dan Huo Dahai, apa yang sedang kalian pertengkarkan? Ayo, kamu harus menyerahkan diri. Tidak mau, lepaskan tanganmu. Jangan berkelahi. Jangan paksa aku. Apa tidak bisa? Tidak bisa. Saat aku mendekat, pabrik itu tiba-tiba saja runtuh. Orang tuamu tewas tertimbun.
Dan kakiku juga hancur tertimpa batu bata bangunan. Tapi hasil penyelidikan justru menyatakan itu kecelakaan. Itu pasti bukan kecelakaan? Jadi, aku pergi membuat keributan dengan kepala pabrik, tapi kepala pabrik menganggap aku bicara omong kosong dan malah memecatku. Kakian, tahun-tahun ini sungguh berat bagimu. Tiadanya orang tua dia ternyata menyimpan rahasia seperti ini. Kronologi kejadiannya, kamu juga sudah tahu sekarang. Sekarang pergilah. Kak Yan, bisakah Anda membantuku memulihkan nama baik orang tuaku? Memulihkan nama baik? Sudah 3 tahun berlalu. Bukti-buktinya sudah lama dihilangkan oleh Huo Dahai hingga bersih. Membuka kasus ini lagi? Jangan bermimpi. Mungkin aku terlalu memaksakan? Maaf mengganggu Anda, Kak Yan. Seberapa sulit pun itu, aku harus mencari tahu kebenarannya dan menuntut keadilan bagi orang tuaku. Tunggu dulu. Semenjak aku dipecat dari pabrik pupuk, rumor beredar luas mengatakan bahwa aku telah mencuri barang-barang di pabrik. Ibunya Niu Niu tidak tahan hidup susah, lalu pergi melarikan diri dengan orang lain. Niu Niu sudah berumur 8 tahun, tapi sampai sekarang tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Masalah sekolah Niu Niu, saya akan bantu Anda mengurusnya, Kak Yan. Dia menanggung reputasi sebagai putri seorang pencuri, hal itu tidak akan semudah itu. Jika tidak ada jalan lain, aku akan mengadopsinya. Kamu. Berapa usiamu sekarang? Lagi pula, bukankah kamu sudah menikah dengan Huo Hongtao? Akan segera cerai. Kak Yan tenang saja, apapun yang aku janjikan, pasti akan aku tepati. Baiklah. Kalau kamu benar-benar bisa bantu Niu Niu menemukan sekolah, maka aku akan membantumu meninjau kembali kasusmu. Aku akan kembali ke kota sekarang, untuk membantu Niu Niu mencari sekolah. Niu Niu sudah berusia 8 tahun, pendidikannya tidak boleh ditunda lagi. Jika tempat ini tidak berhasil, aku bisa bantu mencarikan jalan lain untukmu. Mantan wali kelasku, sekarang sudah menjadi kepala sekolah di sini, seharusnya ini akan berhasil. Masuk. Ibu guru, Xinrui, bukankah kamu berhasil masuk ke Universitas Industri Haicheng? Apa penempatan kerjamu dikembalikan ke sini? Ibu guru, apa yang baru saja Anda katakan? Aku diterima di universitas? Surat penerimaanmu, bukankah pasanganmu, Huo Hongtao, yang membantu mengambilkannya? Apakah kamu lupa? Benar saja, apa yang dikatakan pasangan tak tahu malu itu di kehidupan sebelumnya ternyata benar. Bai Qingqing telah mencuri jatahku untuk kuliah di universitas. Tapi Huo Hongtao bilang padaku, bahwa aku tidak lulus kuliah, dan yang lulus justru Bai Qingqing. Tidak mungkin. Dengan kemampuan Bai Qingqing yang pas-pasan itu, dia mau kuliah. Bahkan jika dia benar-benar masuk universitas, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan ijazahnya. Pantas saja, Bai Qingqing hanya bilang kepada orang luar kalau dia kuliah, tapi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Pekerjaannya juga hasil menggantikan suaminya, Sun Zong. Kudengar universitas tempat Bai Qingqing belajar adalah Universitas Haicheng. Jangan-jangan, benar-benar dia yang merebut jatah kursiku di universitas? Kurang ajar. Ujian masuk universitas adalah hal yang sangat penting. Dia berani menggunakan nama orang lain secara ilegal. Benar, Huo Hongtao dan Bai Qingqing benar-benar sangat berani. Ini harus diusut tuntas. Ujian masuk universitas adalah urusan besar. Aku khawatir kita harus ke kantor pusat kota untuk bisa memperjelas masalah ini. Kita ini hanya rakyat kecil biasa. Ini. Tidak apa-apa, aku akan membantumu menyelidikinya. Pangkat Fu Yuchen tinggi. Dengan bantuannya, pasti kebenaran akan segera terungkap. Terima kasih, Komandan Fu. Ibu guru, kedatanganku kali ini, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kupinta tolong darimu. Ya, katakan saja. Hore, akhirnya aku bisa sekolah. Aku akan ikut denganmu kembali ke kota untuk menjadi saksi. Kak Yan, kakimu tidak sulit untuk bergerak, berikan buktinya padaku saja, biar aku yang mencari Paman Yuan. Tidak. Buktiku ini hanya bisa dikeluarkan setelah bertemu dengan Huo Dahai. Baiklah kalau begitu.
Bu, sekarang ibu sudah merasa tenang, kan? Tidak sangka dalam sisa hidupku ini masih bisa tinggal di perumahan militer ini. Aku sudah dengar kabarnya bahwa penjaga di pintu masuk perumahan militer ini semuanya membawa senjata. Membayangkannya saja sudah membuatku merasa sangat bangga. Ini semua berkat jasa Kak Hong Tao. Ibu adalah ibu kandung, Qingqing. Berarti ibu adalah ibuku juga. Jika aku punya hal yang bagus kepada siapa lagi akan aku berikan jika bukan kepada ibu. Han Xinrui, si wanita kejam itu, masih ingin mempersulitku. Kali ini dia pasti akan sangat marah. Direktur Huo, gawat. Direktur Huo, gawat. Ayahmu mengalami kecelakaan di pabrik. Cepatlah pergi lihat ke sana. Apa? Panggil direktur pabrik ke sini, panggil semua orang yang ada di pabrik pupuk ini. Kak Yan, bukankah kamu bilang ingin membawa bukti untuk berkonfrontasi langsung dengan Huo Dahai? Kenapa malah jadi seperti ini? Dia seharusnya tidak memiliki bukti. Hah? Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah. Cepat-cepat tolong kemari. Tolonglah Dahai keluargaku. Yan Jianming, kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut ayahku saja, aku bersumpah akan menghabisimu. Berhenti. Melangkah satu kali lagi, aku akan membuatnya tiada. Jangan bergerak. Apa kau ingin mencelakaiku? Aduh, Yan Jianming, bicaralah dengan tenang. Cepat turunkan pisau itu. Huo Dahai, katakan sendiri, 3 tahun yang lalu, saat gudang itu roboh, apa itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Kejadian tahun itu, bukankah pimpinan sudah mengurusnya? Itu tidak ada sangkut pautnya denganku. 3 tahun sudah berlalu. Mengapa kamu kembali dan mengungkit hal ini? Jika kamu benar-benar tidak percaya, tentu saja mengejar pabrik Yuan milikmu untuk menyelidikinya. Huo Dahai, kamu sudah menghancurkan hidupku, sekarang penyelidikan siapapun sudah tidak ada gunanya lagi. Hari ini, kita harus berakhir bersama. Ini aku. Ini aku. 3 tahun yang lalu, aku mencuri barang milik pabrik. Dahai ingin membantuku mengembalikannya, tapi dia berpapasan dengan Han Daming. Mereka berdua terlibat pertengkaran, dan saat hendak melarikan diri, dia menjatuhkan rak cetakan, hingga meruntuhkan temboknya. Tapi itu benar-benar murni kecelakaan. Wah, hebat. Istri Huo Dahai ternyata mencuri barang pabrik. Petugas, tangkap pencuri ini. Bawa dia pergi. Ibu. Ayah. Kamu? Apakah kamu putrinya Direktur Han? Sini kamu, ada yang ingin kukatakan padamu. Tolong jaga Niu Niu baik-baik. Kamu sudah berjanji. Kak Yan, namamu sekarang sudah bersih. Pabrik akan memberikan uang santunan padamu. Hari-hari indahmu bersama Niu Niu sudah ada di depan mata. Huo Dahai belum mengaku bersalah. Pasangan suami istri itu ingin menutupi semuanya. Tidak akan semudah itu. Jika ini hanya pencurian biasa, tidak akan cukup untuk membuat polisi membuat laporan. Kak Yan, semua ini salahku. Seharusnya aku tidak menemui Kak Yan. Kalau tidak, dia tidak akan tiada. Akulah yang membuatnya tiada. Ini bukan salahmu. Ini adalah pilihannya sendiri. Dia sangat cerdas. Dia tahu bahwa saat semua bukti telah dihancurkan, hanya dengan memperbesar masalah ini, maka pihak berwenang pusat akan mengerahkan tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan ketat. Begitukah? Selama 3 tahun terakhir ini, dia pasti sudah memikirkannya berkali-kali. Hanya karena Niu Niu tidak ada yang merawatnya, makanya dia tidak melakukannya. Han Xinrui, apa kamu sudah buta? Tidak lihat ayah terluka? Cepat ke sini dan obati ayah. Xinrui, soal ayahmu itu. Huo Dahai, sebaiknya kamu tidak ada hubungannya dengan kepergian orang tua angkatku. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Ternyata mereka orang tua angkatnya, lalu mungkinkah dia adalah putri yang selama ini dicari oleh Komandan Zhang dan Nyonya Guru? Yan Jianming sudah tiada, ibumu ditangkap. Apakah kejadian saat itu akan diusut? Semuanya tergantung pada Han Xinrui itu. Kamu kembalilah dan bujuk dia baik-baik. Jangan biarkan dia terus membahasnya. Kamu mengerti? Dasar anak tidak tahu bakti. Nyawa ayah dan ibumu, semuanya ada di tangan Han Xinrui. Ayah tenang saja. Aku dan Han Xinrui baru saja menikah. Dia belakangan ini hanya sedang emosi saja. Makanya berani bicara kasar seperti itu padamu. Tunggu aku kembali dan memberinya perhitungan. Dia pasti akan menurut. Benar.
Belakangan ini kamu dan Bai Qingqing itu harus bisa menahan diri, jangan sampai memancing kemarahan Han Xinrui lagi. Ayah, aku mengerti. Komandan Fu, mengapa Anda mengikuti saya ke sini? Urusan saya di sini sudah selesai. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Lapor komandan, barang-barang sudah dipindahkan ke kamar, dan semuanya sudah dibersihkan. Komandan Fu, Anda mau tinggal di sini? Belakangan ini ada tugas, tepat di pangkalan militer sekitar sini. Jadi lebih praktis tinggal di sini. Komandan bicara sembarangan. Komandan pindah ke sini. Sebenarnya, karena mencemaskan Anda, rekan Han. Dasar bocah, kembali ke camp sekarang juga. 10.000 push-up, tidak ada tawar-menawar. Siap, komandan. Wah, komandan tersipu malu. Melihatmu tersenyum, aku juga merasa lega. Apa kamu khawatir aku akan seperti Yan Jianming, melakukan tindakan yang berlebihan, sampai-sampai harus pindah ke sini? Tenang saja, aku tidak akan seperti dia yang bertindak tanpa berpikir panjang. Siapa bilang? Aku benar-benar ada tugas di dekat sini. Han Xinrui, aku bilang juga apa? Pantas saja akhir-akhir ini kamu selalu bertengkar dengan Hong Tao. Ternyata ada orang lain di luar sana. Apa kamu tidak merasa bersalah pada Hong Tao? Ternyata dia itu perwira militer yang tampan itu. Baik Qingqing, jaga ucapanmu baik-baik. Kamu berselingkuh, tapi berani memukulku? Kalau kamu bicara sembarangan lagi, awas ya, akan kurobek mulutmu itu. Han Xinrui, apalagi yang kamu ributkan? Dari jauh, aku sudah mendengar suaramu yang seperti wanita kasar itu. Kak Hong Tao, akhirnya kamu datang juga. Xinrui berselingkuh? Saat aku menasihatinya sedikit, dia malah berani memukulku. Apa? Dia berani berselingkuh? Siapa pria simpanan itu? Dialah orangnya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu adalah Komandan Fu. Dia yang memberikan rumah itu. Mana mungkin orang seperti dia tertarik pada Han Xinrui? Ternyata kamulah Komandan Fu yang telah memberikan rumah itu kepada kami. Maafkan aku ya, aku tadi sudah bersikap kurang ajar. Ibu dan adikku bisa memiliki tempat tinggal di kota. Itu semua berkat Komandan Fu. Nanti aku akan memasak sesuatu yang enak. Mohon Komandan Fu bersedia datang. Rumah itu sudah diambil kembali? Apa keluargamu tidak memberitahumu? Aku ada urusan, aku permisi dulu. Kak Hong Tao, lalu bagaimana ini? Han Xinrui, apa ini semua ulahmu? Benar sekali, aku yang meminta Komandan Fu untuk mengambil kembali rumah itu. Aku yang menyelamatkan Komandan Fu. Atas dasar apa Bai Qingqing bisa menempati rumah hasil kerja kerasku? Aku adalah suamimu. Kalau aku bilang kakak Qingqing boleh tinggal, maka dia akan tetap tinggal. Persetan dengan status suami itu? Coba lihat apa ini. Aku sudah meminta manajer pabrik Yuan untuk membuat laporan perceraian kita. Kamu hanya perlu membubuhkan sidik jarimu di sana, dan kita berdua akan berpisah baik-baik, tidak akan pernah berhubungan lagi. Han Xinrui, kamu ingin menceraikanku? Jangan harap. Seumur hidup ini aku akan bertahan dan membuat perhitungan denganmu selamanya. Han Xinrui, jangan pernah berharap kamu bisa bercerai dariku seumur hidupmu. Kamu mau cari keributan ya? Kalau begitu malam ini, aku akan tetap menginap di rumah kakak ipar Qingqing. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah terikat oleh Huo Hong Tao selama berpuluh-puluh tahun. Butuh bantuan? Melihat situasi keluarga Huo sekarang, Huo Hong Tao pasti sangat sulit untuk setuju bercerai denganku. Memang benar, menikah dan bercerai harus atas dasar kesediaan sendiri, memang tidak bisa dipaksakan. Han Xinrui benar-benar sangat beruntung, sampai bisa menyelamatkan seorang komandan. Tidak boleh, Komandan Fu ini harus menjadi milikku juga. Sudah semalam ini, Komandan Fu seharusnya sudah selesai makan. Aku ingin lihat apa yang direncanakan Bai Qingqing sebenarnya. Aduh, Komandan Fu, kenapa makan makanan sesederhana ini? Kalian para pria, memang tidak tahu caranya menjaga diri sendiri dengan baik.
Komandan Fu, ini pangsit yang khusus kubuatkan untuk Anda. Setiap potongnya dibuat dengan sangat teliti, dijamin kulitnya tipis dan isinya padat. Komandan Fu, ayo cicipi sedikit. Di dalam pangsit ini telah kutambahkan obat yang sangat ampuh untuk membangkitkan gairah pria. Setelah kamu memakannya, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Komandan Fu, apakah kamu juga memandang rendah diriku? Berpikir bahwa aku adalah wanita yang tak tahu malu? Jangan dengarkan omong kosong Han Xinrui, semua ucapannya itu hanya fitnah kepadaku. Dia hanya iri karena aku lebih cantik darinya, dan juga seorang mahasiswi. Rekan Bai Qingqing, saya tidak akrab dengan Anda. Sebenarnya apa tujuan Anda datang menemui saya? Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya baru saja membuat pangsit, dan terpikir untuk membawanya agar Anda bisa mencicipinya. Atau jangan-jangan, Komandan Fu, Anda memiliki pikiran yang lain? Tak disangka Komandan Fu, ternyata kamu begitu nakal. Komandan Fu tidak akan mungkin tergoda oleh Bai Qingqing, kan? Bai Qingqing, jika kamu masih terus bersikap tak tahu malu begini, keluar dari sini. Sok suci sekali, tidak ada pria yang tidak akan menyukai rayuanku ini. Kakak Qingqing, apakah kamu terjatuh? Perlu aku bantu memapahmu? Gawat, Hu Hongtao mendengarnya. Aku harus pergi menenangkannya sebentar, supaya tidak mengacaukan rencana besarku. Berbincang dengan Komandan Fu, benar-benar sangat menyenangkan. Aku sampai lupa masih ada tamu di rumah. Aku pulang dulu untuk melihat, dan akan kembali lagi nanti. Sungguh orang buruk rupa yang suka mencari perhatian. Pangsit ini tidak boleh dimakan, ini sudah diberi obat. Rekan Han, apa maksud dari ucapanmu ini? Kudengar di rumah Bai Qingqing ada sejenis obat, yang jika dimakan akan membuat pria hilang kesadaran. Berani sekali wanita itu. Rekan Han, bukankah kamu ingin bercerai? Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Baiklah, mari lakukan sesuai rencana. Akhirnya aku bisa menangani pria yang menyebalkan itu. Sekarang giliran si Komandan Fu malam ini aku harus mendapatkannya. Komandan Fu, sebenarnya apa kekuranganku? Kamu bersikap begitu dingin kepadaku, padahal aku hanya ingin kamu mencicipi masakanku saja. Rekan Bai Qingqing, apakah setelah aku memakan pangsitmu, kamu akan langsung pergi? Aku sudah memakan pangsitnya, sekarang kamu boleh pergi. Komandan Fu, kamu sungguh kejam sekali padaku. Baiklah, aku pergi. Setelah memakan pangsit yang khusus kusiapkan itu, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran nanti. Kenapa malam ini banyak sekali makanan enak? Kamu sungguh murah hati ya. Bukankah ini karena kamu sudah dibuat kesal oleh Xinrui tadi? Ayo, makanlah yang banyak. Kamu juga duduk dan makanlah. Selama ini, kamu juga sudah cukup banyak menderita. Kamu sampai kurusan. Aku memang harus makan yang banyak, karena sebentar lagi aku harus bekerja keras. Komandan Fu tampan sekali. Panas sekali ya. Iya nih. Kenapa bisa sepanas ini? Kakak ipar, kamu malam ini cantik sekali. Coba katakan dengan jelas. Hari apa aku tidak cantik?
Dasar pasangan menjijikkan. Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan dengan kalian besok. Ada yang berbuat asusila di sini. Cepat kemari dan lihatlah. Ada yang berselingkuh. Ayo lihat semuanya. Huo Hongtao, Bai Qingqing, kalian berdua pasangan tak tahu malu. Dasar pria sampah, lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Huo Hongtao, bukankah kamu menjamin bahwa hubunganmu dengan kakak Qingqing hanya teman biasa? Sungguh tak tahu malu. Ya ampun, sangat memalukan sekali. Han Xinrui, kamu menjebakku. Apa aku yang menyuruhmu bermesraan dengan Bai Qingqing? Ya Tuhan, apa dosa yang telah aku perbuat? Suamiku sendiri berselingkuh dengan orang lain, dan dia malah bilang aku yang memfitnahnya. Semuanya, tolong beri saya keadilan. Suami saya berselingkuh dengan orang lain, apa itu masih kesalahan saya? Bukankah begitu? Han Xinrui, pergi kamu dari sini. Aku tidak mau pergi. Kamu berselingkuh dengan Bai Qingqing. Mengapa aku harus pergi? Aku tetap di sini. Hari ini aku mau semua orang memberiku keadilan. Kamu, jangan bicara sembarangan. Kami berdua sama sekali tidak seperti yang kalian pikirkan. Dasar wanita kejam, berani-beraninya kamu merayu suamiku, akan aku habisi kamu. Cukup. Belum cukup. Hari ini jika aku tidak memberi pelajaran kepada wanita tak tahu malu yang merayu suamiku ini, aku tidak akan menyerah. Han Xinrui, bukankah kamu ingin bercerai? Akan aku turuti kemauanmu. Karena berselingkuh dengan ipar? Kamu tega menceraikanku? Huo Hongtao, kamu benar-benar jahat. Suamiku bermain api dengan wanita lain, dan sekarang dia ingin menceraikanku, hidupku sangat menderita. Huo Hongtao, kamu benar-benar sampah? Biasanya kamu memberikan seluruh gajimu untuk membiayai Bai Qingqing, dan masih berani berbohong padaku bahwa hubungan kalian berdua murni. Aku selalu hidup hemat, aku takut untuk makan dengan baik, dan tidak berani memakai pakaian yang layak. Ini sungguh keterlaluan. Lambat laun dia akan mendapat balasannya. Huo Hongtao, jika kamu pikir bisa menceraikanku dan membuangku begitu saja, jangan harap. Hari ini, mari kita buat perhitungan. Aku akan memberimu uang 1.000. Tidak, 2.000? 2.000 dolar cukup, kan? Aku tidak butuh uangmu, aku akan menghabisi kalian berdua. Xinrui, untuk sampah seperti dia, ini sungguh tidak layak. Bibi Wang, aku tidak bisa menahan rasa kesal ini. Bibi tahu kamu merasa dizalimi. Tapi untuk hal semacam ini, tidak perlulah mempertaruhkan nyawa. Benar sekali, katak berkaki 4 mungkin sulit dicari, tapi bukankah pria berkaki 2 ada di mana-mana? Setelah kamu bercerai nanti, Bibi akan membantumu mencari yang lebih baik, supaya mereka mati karena iri. Baiklah. Lalu bagaimana kamu akan membayar uang 2.000 dolar itu? Aku akan menulis surat utang padamu. Boleh saja membuat surat utang, tapi harus ditulis dengan jelas bahwa kamu tertangkap basah selingkuh, dan demi menghindari masalah serta menceraikan istrimu, kamu memberiku kompensasi. Kamu. Kenapa? Tidak mau? Kalau tidak mau, aku akan membuat perhitungan denganmu. Baik. Semua terserah padamu. Puas? Tertangkap basah selingkuh dan membayar ganti rugi 2.000 dolar pada istrinya, sungguh menggelikan. Benar sekali. Han Xinrui, sekarang kita bisa cerai kan? Akhirnya aku bercerai dengan Huo Hongtao. Renyahlah. Dalam hidup ini, aku sudah sepenuhnya lepas dari Huo Hongtao dan Bai Qingqing, dua orang brengsek itu. Han Xinrui, perceraian hari ini adalah aku yang menceraikanmu. Sebentar lagi aku akan mengajukan permohonan untuk menikah dengan Qingqing. Oh, kalau begitu aku ucapkan selamat padamu dan Bai Qingqing.
Kalian pasangan tak tahu malu, semoga kalian terikat selamanya. Kenapa Han Shinrui sama sekali tidak marah? Ya, jangan-jangan dia benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Tidak mungkin. Han Shinrui sudah mengikutiku sejak kecil demi bisa menikah denganku. Dia bahkan rela menyerahkan segalanya untukku. Mana mungkin dia tidak mencintaiku lagi? Han Shinrui, jika kamu menyesal, aku bisa memberimu kesempatan. Asalkan kamu menandatangani surat perdamaian untuk ibuku, aku bisa merobek perjanjian perceraian ini. Wanita kejam itu membuat orang tua angkatku tiada, aku ingin sekali membalas mereka, dan kamu masih mengharapkan maaf dariku? Jangan mimpi kamu. Huo Hongtao, Bai Qingqing. Kalian berdua melakukan hubungan yang tak bermoral. Sekarang saya umumkan. Kalian berdua dipecat dari pabrik pupuk. Apa? Siapa yang membocorkan hal ini? Baru saja masalah ini pecah di sini. Kenapa direktur pabrik sudah mengetahuinya? Selain itu Huo Hongtao, Bai Qingqing, kalian diduga telah merebut posisi kuliah milik Han Shinrui. Tim investigasi dari Biro Pendidikan sudah datang. Sekarang, ikut saya ke pabrik untuk diinterogasi. Bagaimana urusan perebutan posisi itu bisa terbongkar juga? Aku kan terus bersamamu. Mana aku tahu. Siapa sebenarnya identitas Komandan Fu itu? Baru kemarin teleponnya dilakukan. Hari ini tim investigasi sudah tiba. Saya beri waktu 1 menit. Cepat pakai pakaian kalian. Kalau sampai aku dibawa pergi, maka tamatlah riwayatku. Tidak, aku tidak boleh dibawa pergi. Masalah penggantian kuota itu, semuanya dilakukan oleh Huo Hongtao sendirian. Kartu keluarga itu juga dia yang memalsukannya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika ingin menangkap orang, tangkap saja dia. Jangan tangkap aku. Cepat sekali kalian mulai saling menjatuhkan. Sakit sekali. Sepertinya kakiku patah. Pak Direktur, jangan percaya padanya. Saat dia bersamaku tadi, dia sangat bersemangat. Dia hanya berpura-pura. Dia hanya ingin menghindari interogasi. Kakak ipar, beraninya kamu mengkhianatiku. Cepat bawa mereka pergi. Bawa pergi. Rasakan itu. Komandan Fu, berkat bantuanmu kali ini, aku akhirnya bisa bercerai dengan Huo Hongtao. Kamu sudah menggendongku sejauh beberapa kilometer. Bantuanku yang sedikit ini tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, aku tidak bisa cukup berterima kasih kepadamu. Tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Apa itu? Saat masih kecil, apakah kamu ditemukan oleh orang tua angkatmu di sekitar area hutan? Bagaimana kamu bisa tahu? Mari kita bicarakan di luar. Bagaimana bisa kamu tahu bahwa aku ditemukan di perkebunan hutan? Apakah kamu masih memiliki potongan liontin giok yang terbelah itu? Bagaimana bisa kamu tahu lagi? Kalau begitu benar, kamu kemungkinan besar adalah putri dari Panglima Angkatan Darat. Komandan? Lokasi dan liontin gioknya sangat cocok. Terlebih lagi, wajahmu sangat mirip dengan istri guruku saat dia masih muda. Pasti tidak salah lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu bahwa Bai Qingqing mengakui seorang komandan sebagai ayahnya. Tak disangka orang itu adalah Panglima Angkatan Darat. Putri dari Komandan Zhang dan istrinya akhirnya ditemukan. Sekarang kamu carilah liontin itu. Aku akan menyalakan mobil. Aku akan membawamu ke distrik militer untuk menemui Komandan Zhang dan istrinya. Baiklah. Wanita kejam Han Shinrui itu ternyata adalah putri dari Panglima Angkatan Darat. Atas dasar apa dia menjadi putri komandan, sedangkan aku hanyalah orang hina? Tidak, aku tidak boleh membiarkannya berhasil mengakui keluarga itu. Sungguh malang nasib mereka, kedua orang tua kolot itu bahkan sampai tiada pun tidak sempat bertemu dengan putri kandung mereka. Dalam kehidupan kali ini,
Aku akhirnya bisa membuat orang tua kandungku tidak memiliki penyesalan. Han Shinrui, biar aku yang menjadi putri petinggi ini menggantikanmu. Rekan Shinrui, apakah Leontin Gioknya sudah ditemukan? Rekan Shinrui? Rekan Shinrui? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu? Rekan Shinrui? Rekan Shinrui? Rekan Shinrui? Gawat. Apa mungkin sesuatu telah terjadi? Sudah ditemukan. Ketua, sudah ditemukan. Di mana dia? Lapor. Lapor ketua. Ada telepon dari ketua. Katanya, putri mereka yang hilang akhirnya sudah ditemukan. Anda diminta segera kembali. Aku sudah cemas di sini seharian. Ternyata rekan Han Shinrui itu sudah pergi ke markas militer untuk mengakui keluarga. Tapi dia melangkah cukup cepat juga. Ayo kembali ke markas militer. Bagaimana bisa dia sudah pergi ke markas militer? Ketua, Ibu Guru, dan rekan Shinrui. Kak Yu Chen, halo apa kabar? Kak Yu Chen, halo apa kabar? Yu Chen, kamu sudah datang? Baik, Ching Ching. Sedang apa kamu di sini? Di mana Han Shinrui? Apa maksudmu Han Shinrui? Ketua, bukankah Anda bilang di telepon, sudah menemukan putri Anda yang hilang bertahun-tahun? Tentu saja benar. Iya. Setelah 20 tahun lamanya, akhirnya kami berhasil menemukan putri kami yang telah lama terpisah. Ching Ching. Kak Yu Chen, aku sangat senang kita bertemu lagi. Barusan aku dengar dari ayah dan ibu, kalau kita sudah dijodohkan sejak kecil. Ketua, Bai Ching Ching bukan putri kalian, melainkan Han Shinrui. Adik, kamu sudah bangun? Siapa kamu? Coba tebak aku siapa? Di tengah keramaian begini, selama masa pengetatan hukum, apa kamu ingin masuk penjara? Aduh, aku takut sekali. Aku sudah berada di wilayah ini selama 10 tahun lebih. Kamu itu cuma gadis kecil, beraninya menakut-nakuti aku. Sepertinya, aku harus membuatmu tahu seberapa hebat kemampuanku. Aduh, adik, jangan lari. Pergi. Wah, Jangan mendekat. wanita ini tenaganya kuat juga ya. Aku dengar dari orang yang menjualmu bahwa... Hei, kamu itu hanyalah barang bekas yang sudah bercerai. Begini saja, aku akan bersenang-senang denganmu dulu, lalu kemudian menjualmu. Hahaha. Menjual? Siapa yang menjualku? Apa jangan-jangan Bai Ching Ching? Mana aku tahu siapa nama wanita itu? Yang ku tahu, selama kamu jatuh ke tanganku, seumur hidupmu, jangan harap bisa meninggalkanku. Hei manis, kali ini, aku ingin lihat kemana lagi kamu bisa lari. Ini. Kak Fu, aku tahu kamu meremehkanku, kamu menghinaku karena aku pernah menikah, tapi kamu juga tidak bisa menyangkal identitasku. Lagi pula, aku dan Han Shinrui sama-sama wanita yang menikah 2 kali, apa kurangnya aku jika dibandingkan dengannya? Dia adalah seorang komandan terhormat, tapi Anda malah membantunya menipu, merebut identitasku. Aduh, sudahlah. King Ching, jangan sedih ya. Nanti ibu yang akan memberi dia pelajaran. Yu Chen, Ching Ching memiliki setengah giok warisan keluarga-keluarga Zhang. Mana mungkin salah? Cepat minta maaf pada Ching Ching. Pu Yu Chen, aku sudah diakui keluarga dengan giok itu, biarpun kamu membantu Han Shinrui, jangan harap bisa mengubah nasib Han Shinrui. Leontin Giok itu ada pada Bai Ching Ching. Sepertinya kawan Shinrui sedang dalam masalah. Yu Chen, Nyonya Guru memintamu untuk meminta maaf kepada Ching Ching. Apa kamu tidak dengar? Ayah, Ibu,
Aku tidak ingin memaksa Kak Yuchen, kalian juga jangan memaksanya. Bukankah kamu bilang orangnya sudah ditemukan? Di mana? Di pinggiran kotak. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya juga tidak tahu kalau ada orang yang berani berpura-pura menjadi putri atasan. Kak Yuchen, apa yang sedang kalian bicarakan? Aduh, ini. Anak nakal ini. Ayah, Ibu, Kak Yuchen pergi begitu saja, apakah dia masih tidak mau mengakui identitasku? Sudahlah, King. Saat dia kembali nanti, ibu akan memberinya pelajaran untukmu dan memastikan dia minta maaf padamu. Fu Yuchen, aku pasti akan membuatmu menikahiku. Hai gadis manis, abang akan bersikap sedikit lembut padamu. Berani-beraninya kamu menendangku. Kenapa kamu berhenti lari? Hari ini aku benar-benar akan mempermalukanmu. Tunggu sebentar. Aku adalah putri Komandan Angkatan Darat. Ini, kamu putri Komandan Angkatan Darat? Kalau begitu aku ini adalah Kaisar Langit. Tolong aku. Berhentilah berteriak gadis manis. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Apa benar-benar ada yang datang menyelamatkanmu? Fu Yuchen, kenapa kamu baru sampai? Sedikit lagi, hampir saja aku. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Ini semua salahku, seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Aku berjanji, hal ini tidak akan terjadi lagi. Mulai sekarang kemanapun kamu pergi, aku akan menemanimu. Komandan, Aku dan Komandan Fu tidak ada hubungan apa-apa. Tadi aku hanya merasa sangat ketakutan. Benar? Apa yang kamu lihat memang seperti itu? Aku dan rekan Shinrui sedang menjalin hubungan asmara. Komandan Fu, apa yang sedang kamu bicarakan? Rekan Han Shinrui, sejak aku menyadari kamu menghilang, aku mulai merasa sangat khawatir dan takut, bahkan sampai kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidupku. Jadi, aku yakin bahwa aku menyukaimu. Rekan Shinrui, sekarang aku ingin memohon padamu dengan sungguh-sungguh. Jadilah kekasihku, maukah kamu? Jika kamu tidak bicara, maka kuanggap kamu setuju. Tidak boleh. Aku, Kawan Shinrui, Bai Qingqing sedang membawa lencana giokmu untuk menemui Komandan Zhang dan istri gurunya untuk diakui sebagai anak. Apa kamu yakin ingin terus berdebat denganku dan membuang waktu untuk masalah kecil seperti ini sekarang? apa? Bai Qingqing, dia tetap berpura-pura menjadi diriku demi pengakuan itu. Cepat bawa aku ke sana. Aku akan membongkar kedok Bai Qingqing. Baiklah. ketua kita ternyata sudah punya kekasih. Sungguh suatu keajaiban luar biasa. Ayah, Ibu, Kak Yuchen sangat meremehkanku. Apakah dia benar-benar mau menikahiku? Qingqing, begini saja. Sekarang adalah zaman modern, pernikahan yang diatur sudah tidak zamannya lagi. Jika Yuchen benar-benar mencintai orang lain, ayah dan ibu akan memperkenalkanmu pada pria lain. Di dalam Departemen Angkatan Darat, perwira yang belum menikah bukan cuma Yuchen saja. Ayah, aku tidak mau. Aku hanya ingin menikah dengan Fu Yuchen. Bai Qingqing, dasar penipu. Apa hakmu memanggil Komandan Zhang ayah? Kamu, bagaimana bisa kamu kabur? Komandan Fu yang menyelamatkanku. Bai Qingqing, apa kamu pikir setelah mencuri liontin giok milikku, lalu menjualku ke penjahat, kamu bisa mengambil identitasku untuk diakui sebagai anak, dan hidup dengan tenang selamanya? Apa? Maksudmu liontin giok Qingqing itu hasil curian? Komandan, Nyonya Guru, liontin giok itu sebenarnya milik Shinrui. Sebelumnya saat Shinrui menghilang, pikiranku sangat kacau, jadi aku belum sempat menjelaskan kepada kalian. Bukan begitu, liontin giok ini adalah milikku. Bu, kalau ibu tidak percaya, ibu bisa memanggil ibu angkatku untuk menjadi saksi.
Atau ibu juga bisa memanggil Huo Hongtao ke sini. Huo Hongtao adalah direktur di pabrik pupuk. Dia juga suami dari Han Xinrui. Mereka berdua sudah berteman sejak kecil. Tidak mungkin dia membantu aku yang hanya orang asing dengan cara berbohong, kan? Ini. Bagaimana kalau kita panggil Huo Hongtao ke sini? Jangan. Tidak boleh memanggil Huo Hongtao datang. Kenapa? Bukankah dia suaminya Xinrui? Bahkan Cincing saja tidak takut. Apa yang kalian takutkan? Benar sekali, apa yang kalian takutkan? Bahkan dalam hal pengkhianatan, aku sangat yakin jika Huo Hongtao datang, dia akan tetap memihakku. Xinrui sudah bercerai dengan Huo Hongtao, dan sebagai kekasih gelap Bai Qingqing, kalau dia datang, dia pasti tidak akan membantu Xinrui. Tidak seperti itu, saya dijebak oleh Han Xinrui. Bai Qingqing, mengenai reputasimu itu, seluruh orang di pabrik pupuk sudah mengetahuinya. Apa masih butuh saya bersusah payah untuk menjebakmu? Ibu guru, coba lihatlah baik-baik wajah Xinrui dan wajah Anda saat masih muda dulu, benar-benar persis. Benar-benar mirip sekali. Aduh, nasibku malang sekali. Sejak umur 1 tahun sudah diambil oleh orang tua angkat. Sebelum setinggi meja dapur saja sudah harus melakukan pekerjaan rumah, mencuci baju sekeluarga, dan memasak sepanjang hari. Setelah akhirnya menikah dengan seorang pria, dia justru tiada karena kecelakaan. Aku mengurus anak sendirian, jika bukan karena saudara baik mendiang suamiku, yaitu Huo Hongtao yang sering datang membantu, hidupku ini mungkin tidak akan sesengsara itu. Karena hal itu, Han Xinrui pun menjadi iri kepadaku, sehingga dia mencari segala cara untuk memfitnah diriku. Melihat dirinya tidak bisa mengelak lagi, dia pun mulai berakting dan membuat kekacauan. Papa, Mama, wajah manusia yang mirip itu hal yang wajar, kalian tidak boleh menyangkal aku hanya karena alasan itu. Kalau hanya karena mirip tidak dianggap bukti, lantas bukti seperti apa yang sah? Atau jangan-jangan, ini tentang Leontin Giok yang kamu curi dariku? Sudah kubilang, Leontin ini bukan curian. Komandan Zhang, Komandan Fu adalah bawahan Anda sendiri. Anda paling tahu dia orang yang seperti apa. Mungkinkah dia berbohong? Terlepas dari segalanya, dari sifat tenang dan penuh harga diri yang dimiliki Han Xinrui, dia sangat mirip denganku. Jangan-jangan, Han Xinrui adalah putri kandung kita yang sebenarnya? Aduh, bahkan orang tua kandungku sendiri tidak percaya padaku, lebih baik aku tiada saja. Cepat hentikan dia. Aku hanyalah orang gadungan yang tidak diinginkan, biarkan aku pergi untuk selamanya. Komandan, hasil tes DNA sudah keluar. Aku sampai lupa, di zaman sekarang ternyata sudah bisa dilakukan tes DNA. Tes apa itu? Tes DNA adalah teknologi internasional yang sangat maju, yang bisa membuktikan hubungan kekerabatan. Kenapa ada teknologi secanggih itu? Lihatlah baik-baik dengan matamu sendiri. Tidak, laporan ini palsu. Saat Bai Qingqing pergi, selidiki semua kejahatannya baik-baik. Dia harus menerima hukuman setimpal. Baik, Komandan. Bu, aku ini anakmu. Kamu wanita berhati kejam, hampir saja kamu mencelakai anakku, masih berani kamu memanggilku ibu? Apakah kamu pantas? Bawa dia pergi. Baik. Xinrui, anakku yang malang, salah ayah dan ibu karena tidak teliti, hampir saja kami tertipu oleh Bai Qingqing, sehingga kami hampir kehilangan dirimu lagi. Ibumu ini sangat ceroboh. Ibu? Mengapa ibu bicara seperti itu? Nak, apa yang baru saja kamu panggil tadi? Nyonya, Xinrui memanggilmu ibu? Nak, apakah kamu tidak membenciku karena membuatmu hilang saat masih sangat kecil? Bahkan tadi pun, aku masih belum bisa mengenalimu. Ayah? Ibu, Yu Chen sudah memberitahuku sepanjang jalan, bahwa kalian saat itu sedang menjalankan tugas, sehingga harus menyembunyikanku di dalam hutan. Kalian adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini, ku hanya merasa beruntung bisa bertemu kembali dengan kalian. Mungkin aku membenci kalian? Komandan, Nyonya Guru, Xinrui, keluarga kalian akhirnya bersatu kembali. Ini adalah kabar baik, jangan menangis, kalian harus tersenyum. Benar. Yu Chen,
Pergilah ke hotel negara sebentar lagi untuk memesan 1 meja perjamuan. Kita harus merayakannya dengan baik. Siap, Komandan. Kawan Shinrui, ada perkataanmu tadi yang aku kurang setujui. Perkataan apa? Tadi kamu bilang hanya komandan dan nyonya guru saja satu-satunya kerabatmu. Lalu aku? Apa aku bukan kerabatmu lagi? Apa status kerabatmu bagi Shinrui kami? Mungkinkah kalian sudah meresmikan hubungan asmara? Aku sudah merencanakan semuanya. Setelah Shinrui lulus kuliah, kami akan segera menikah. Kapan aku setuju kalau mau menikah? Kita sudah dijodohkan sejak kecil. Lagi pula tadi aku sudah menanyakannya padamu di mobil. Waktu di mobil tadi, pikiranku penuh dengan masalah Bai Qingqing yang berpura-pura menjadi diriku. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Aku tidak peduli. Karena kamu diam saja, aku anggap kamu sudah setuju. Dengar, anak muda ini, berani sekali kamu memakai cara ini pada putriku? Hati-hati. Aku bisa menurunkan jabatanmu dan membuangmu ke barat laut untuk menderita. Itu justru kebetulan sekali. Shinrui juga akan pergi mengajar ke barat laut. Aku akan setia mengikutinya kemanapun dia pergi. Hei, Dalam hidup ini, senang sekali rasanya ada begitu banyak orang yang menyayangiku. Sungguh membahagiakan. Huft. Kalau begitu, mari kita jalan.